Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Jemaat yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka penutupan bulan keluarga ini, ibadah pada pagi hari ini kita kuduskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara dan saudari semua. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Ibu bapak, anak-anak, dan saudara-saudara, hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan berkenan menghimpunkan kita di rumah-Nya. Setelah 1 pekan kita berkarya di tengah dunia di saat ini, kita juga berbahagia karena bersama-sama dengan kita ada 5 orang anak-anak kita yang 1 dibaptis dan yang 4 lainnya mengaku percaya. Setelah mereka selama kurang lebih 9 bulan mengikuti katekisasi. Bersama dengan kita juga ada anak-anak dan mereka nanti akan persembahkan pujian sesudah khotbah nanti. Jadi kita sungguh berbahagia, kita boleh menikmati bersama-sama satu bulan ini selama bulan Oktober ini di dalam rangkaian bulan keluarga. Nah, saat ini keluarga kita akan menghayati keberhargaan dan kebermaknaan kehidupan kita karena kita boleh menemukan Tuhan. Atau tepatnya sebagaimana yang ada di tema ini. Jadi tema ini puncaknya dalam ibadah pada pagi hari ini. Keluargaku berjumpa Tuhan, keluargaku menemukan makna. Karena itu, baiklah kita menghayati kehidupan kita dalam segala suka dukanya, dan kita boleh melihat ada Tuhan di sana. Bila Yesus di tengah keluarga, maka bahagialah kita. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Keluarga-keluarga kita bukan keluarga yang sempurna. Ada banyak hal yang membuat ketidaknyamanan di tengah keluarga. Ini bagian dari kelemahan kita. Karena itu mari bersama-sama kita mengaku dosa di hadapan kita sebagai sebuah keluarga. Saya mengundang perwakilan beberapa orang untuk mempersiapkan diri di depan. Ada Devika, ada Adit, ada Bu Lisa,
Ada Bu Marta, silahkan persiapkan diri ke depan. Kita akan naikkan doa pengakuan dosa kita. Di sebelah sana, iya. Oke. Dan nanti setelah selesai satu bagian bisa bergeser ke kanannya. Jadi umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memiliki keluarga yang bahagia adalah dambaan setiap kita. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Hati kitalah sesungguhnya yang mampu menjawabnya. Terlukakah kita saat ini? Kecewakah kita saat ini? Atau berbagai macam perasaan yang lain? Alih-alih menyalahkan ayah, ibu, anak, atau kerabat kita yang lain, mari saat ini kita datang kepada Tuhan untuk mencarinya. Ya, mencarinya selama Ia berkenan ditemui. Mencarinya di dalam kerendahan hati, mencari sang sumber kebahagiaan sejati. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Sungguh kami sadar, kami sering mendukakan hati-Mu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Hal-hal inilah yang membuat keluarga kami menjadi hampa, seolah tanpa makna. Karena itu ya Tuhan, kami hendak mengaku di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan pengakuan kami dan mengampuni kesalahan kami. Sebagai anak, kami sering tidak hormat terhadap orang tua kami dan terkadang berbohong kepada orang tua kami. Tuhan, ampunilah. Sebagai generasi muda, kami sering berlaku seenak kami sendiri. Keegoisan kami melukai hati mereka yang mengasihi kami. Kristus, kasihanilah. Sebagai orang tua, kami seringkali memaksakan kehendak kepada anak-anak kami. Kami juga sering melukai hati anak-anak kami dengan membanding-bandingkan mereka dengan orang lain, sehingga relasi orang tua dan anak rusak tanpa makna. Tuhan, pulihkanlah. Sebagai generasi tua, kami sering menganggap diri kami lebih baik dari generasi di bawah kami. Seringkali kami meremehkan generasi penerus kami. Kristus, tolonglah. Ya Tuhan, saat ini kami juga hendak mengaku di hadapan-Mu secara pribadi di dalam keheningan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan pengakuan kami secara pribadi. Dengarkanlah Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Amin. Silakan kembali ke tempat.
Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdiri untuk menerima anugerah dari Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 130 ayat 3 sampai dengan 4 demikian. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan besertamu. sekarang dan selamanya. Mari kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Kita mengingat betapa Tuhan Yesus sayang kepada kita. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang Engkau anugerahi keselamatan, Engkau berikan damai sejahtera. Dan bukan hanya kami pribadi lepas pribadi, tapi juga kami boleh menikmatinya bersama-sama dengan keluarga kami. Sebagaimana kesempatan di pagi hari ini, kami datang bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami datang bersama-sama dengan anak-anak yang akan meneguhkan keyakinan mereka, iman mereka, yang mempercayakan iman mereka hanya kepada Engkau. Kiranya Roh Kudus mula yang menguatkan kami semua, sehingga firman yang sebentar akan diberitakan dan akan kami dengar bersama-sama menjadi firman yang hidup, firman yang senantiasa menerangi kehidupan kami, memampukan kami untuk hidup terus di dalam harapan dan memiliki makna yang memberikan sukacita. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab anak-anak-Mu sedia mendengarkannya demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita tidak membaca Injil Tuhan Yesus Kristus. Kita membacanya dari Mazmur pasal 105 sebagai landasan firman Tuhan. Mazmur 105 akan kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-6. Di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus,
Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Shalom. Anak-anak shalom. Shalom. Iya. Oke. Mengawali khotbah, Pak David mau tanya kepada anak-anak. Saya pinjam mikrofon. Karena anak-anak banyak di sebelah sana. Perhatian kita akan ke anak-anak. Ketawa ya. Anak-anak pernah merasa senang? Senang pernah? Nggak usah takut. Pernah yang merasa senang ya? Oke. Kok senang? Kok merasa senang, Kak? Ada yang mau cerita? Kamu pernah merasa senang kan? Soalnya kena. Hah? Kena? Sebentar. Senang kena? Hah? Kenapa? Kamu senangnya pas apa? Gitu deh. Senangnya pas apa? Ada yang mau jawab? Pas apa? Iya, apa? Baik hati. Oh, pas baik hati. Kebaikan loh, dia bisa merasa senang kalau baik. Moses? Hah? Kok mah bapaknya yang ngomong? Kongnya yang ngomong ya? Mau jawab? Kan? Oh enggak. Yuk, senang pas kapan? Jalan-jalan sama mama. Jalan-jalan sama mama, gitu ya. Sip, jalan-jalan sama mama. Yang agak gede. Pernah merasa senang? Gantian, kalau sudah senang. Pernah merasa sedih? Pernah? Sedih? Loh, ini kok mikir sedih? Gak pernah sedih nih Adit nih. Pernah merasa sedih? Alin? Kapan? Pas peristiwa apa, Alin? Udah belajar mati-matian nilainya jelek, Pak. Udah belajar mati-matian nilainya jelek, gitu ya. Oke. Saya kira, sebelah sana masih ada anak-anak nih, bertanyain. Ya, pernah merasa sedih nggak? Nggak sedih, wah hebat. Kalau begitu pernah merasa senang? Hah? Senangnya pas kapan? Nah, mau cerita? Senangnya pas kapan? Jalan ke Cimory. Oh, jalan-jalan. Mereka ini kurang piknik ya? Semua kok jawabannya jalan-jalan. Kamu pernah sedih? Hah? Pernah nangis? Pernah. Kenapa nangis? Enggak. Oh enggak mau ngaku. Tia pernah merasa senang? Oh enggak pernah. Aduh. Anak Pak Pendeta udah tahu merasa senang ya. Aduh, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Aduh, memalukan orang tuanya. Pernah merasa sedih? Oh enggak pernah juga. Terus yang kamu rasakan apa? Aduh, susah deh. Oh merasakan apa aja. Devika pernah merasa sedih? Pas kapan? Gak apa-apa. Pas kapan? Gak apa-apa. Pas dapat nilai jelek. Gak dengar. Pas dapat nilai jelek. Oh, ayo orang tua jangan memaksa anak-anaknya ya. Kalau anak pas nilainya jelek sedih. Bapak Ibu kita tahu apa namanya. Semua perasaan tadi senang, sedih itu ada alasannya. Benar kan ya? Selalu ada alasannya. Kenapa mereka merasa senang? Betul anak-anak? Senang itu kan ada alasannya ya, ada peristiwanya ya. Sedih juga demikian. Tapi pernah nggak ini sekarang lebih susah? Lebih susah. Bapak Ibu, barangkali bisa cerita.
Pernah nggak saat duka, saat sedih, bisa merasakan tenang, bisa merasakan senang, bisa merasakan damai? Siapa nih? Saat sedih tapi kok bisa merasa tenang, senang, damai? Siapa yang pernah ngalami itu? Ini agak susah, makanya saya nggak tanya kepada anak-anak, tanyanya kepada orang tua. Ada yang pernah merasakan itu? Nggak ada? Bulina, geleng-geleng, nggak bisa. Yang warga senior, warga lanjut usia, sudah banyak makan asam dan garam, pernah? Saat berduka, tetapi bisa merasakan apa? Tenang, damai. Kalau nggak bisa senang, ya paling nggak damai. Ya, pernah? Pak Budiono barangkali pernah merasakan itu, Pak Budi? Waktu mengalami hal yang tidak menyenangkan, sedih, duka, tapi bisa merasakan tenang, senang, atau damai. Pernah? Ya, silakan cerita Pak Budi. Saya pernah merasakan sedih karena saya sebagai hamba Tuhan yang biasa menyampaikan firman di suatu tempat, tapi tiba-tiba diberhentikan. Saya merasa apakah saya ini sudah tidak berguna. Tetapi senang. Karena apa? Karena di saat saya merasa diri saya tidak berharga, tiba-tiba Tuhan kembali memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman. Itu Pak ya. Waduh, ini pasti sangat membekas ya Pak Budi ya, peristiwa yang seperti itu. Agak susah. Mari kita mulai fokus. Sebetulnya ada beberapa contoh, tetapi nanti akan jadi panjang sehingga yang saya tulis akan saya cut saja. Kita fokus ke sini saja, ya. Bapak Ibu, saya sudah punya. Ya, akan menjadi susah bagi kita kalau keadaannya itu sebetulnya menyedihkan, tetapi kita harus ataupun kemudian kita bisa merasa tenang, bisa merasa senang, bisa merasa damai. Nah, bisa nggak ya? Susah memang, tapi bisa. Dengan cara apa? Menemukan makna. Itu yang jadi bagian kita pada hari ini. Selain yang membuat orang kemudian mampu untuk bergairah, bersemangat dalam hidupnya, selain dia memiliki harapan, dia harus didahului dengan menemukan makna yang positif tentunya, ya. Jadi saya tadi sebetulnya mau bicara soal cita-cita, saya mau tanya, tetapi lewati saja, karena itu sudah cukup bagi kita untuk melihat konteksnya. Susah bagi kita di tengah-tengah kedukaan kita, di tengah-tengah masalah kita, untuk mengalami perasaan yang sebaliknya, gitu ya. Nah, mari kemudian kita lihat nih firman Tuhan ini. Karena apa? Sebetulnya pemazmur juga sedang melakukan hal yang sama kepada bangsa Israel. Saya mau tanya, Bapak Ibu tadi mendengarkan ya? Coba sekarang dengarkan sekali lagi, kemudian bayangkan keadaannya saat ini bagaimana. Anak-anak juga dengarkan ya, firman Tuhan didengarkan. Keadaannya sedang seperti apa? Pemazmur bilang begini, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, musisat-musisatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Nah, tanya lagi, kalau Bapak Ibu mendengar, membaca ini, kira-kira suasananya sedang bagaimana? Pak Denny, suasananya gimana?
Saya membayangkan suasananya sedang terpuruk begitu, Pak, sedang down begitu. Kemudian ini adalah untuk membangkitkan kembali semangat mereka. Oke, kalau dilepaskan dari pengantar saya tadi, yang lain ya, Pak Denny. Dilepaskan dari pengantar saya tadi, saya salah memberi pengantar. Ketika Bapak Ibu membaca itu, ya, suasana yang Bapak Ibu bayangkan seperti apa? Bersyukurlah loh ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Suasananya seperti apa? Ayo, secara jujur, ketika mendengar itu Pak Wandi, sukacita. Sepakat atau sepakat? Ini ada dua, satunya duka cita, satunya sukacita. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau tanya ini, yang sepakat dengan Pak Wandi, angkat tangan. Ketika baca, hanya 1, 2, 3, 4. Yang sepakat dengan Pak Denny, angkat tangan. 1, 2, 3. Yang lainnya sepakat sama siapa? Hah? Dua-duanya. Wah, ini orang yang berada di tengah-tengah. Gini dua-duanya. Ya, secara jujur Bapak Ibu, ya. Secara jujur, saya juga kalau membaca ini, maka saya membayangkan keadaannya itu baik-baik saja. Malah justru cenderung sukacita. Ini dikatakan bersyukurlah, bernyanyilah, bermegahlah. Itu kan hal yang memberikan sukacita. Ya, benar nggak? Kalimat-kalimat bersyukur, bernyanyi, bermegah, ini kan sukacita. Sayangnya ternyata keadaannya tidak seperti itu. Ya, menurut penelitian baik secara arkeologi, baik secara sejarah maupun teologi, Mazmur 105 ada 45 pasal ini ditulis pada saat kapan? Kalau Pak Denny bilang pagi itu tadi, kira-kira ditulis pada waktu kapan? Kira-kira. Terpuruk ya, terpuruk di sini, Kelab Project. Bu Heru mesti tahu lagunya. Ini pada waktu orang Israel sedang dibuang di Babel. Ya. Bisa membayangkan Bapak Ibu kehidupan dalam pembuangan? Bisa bayangkan? Ya. Anak-anak 17 Agustus kita merayakan apa? Kemerdekaan Indonesia. Dari apa? Penjajah? Oke. Enak nggak kira-kira dijajah? Bu Yuli, Bu Lina, terus Bu Tias, tolong diajarin anak-anaknya ya. Nah, itu nggak enak. Dijajah itu nggak enak. Disuruh-suruh enak. Kamu suka disuruh-suruh. Siapa? Moses, nyapu. Noel. Sekarang namanya bukan Noel, nggak suka. Panggilnya Kevin gitu loh. Kevin, belajar. Disuruh-suruh gitu mau? Nggak enak. Apalagi dijajah, itu ndak enak. Ya. Diperbudak, itu lebih lagi ndak enak. Ya. Jadi bukan hanya tidak punya harta benda, tetapi mereka tidak punya tanah air dan juga tidak punya harga diri. Rasanya gimana? Soro. Menyedihkan sekali. Ya. Nah, di saat-saat seperti ini, bisa-bisanya pemazmur mengajak umat untuk bersyukur, untuk bernyanyi, untuk bermegah. Ya, ini hanya orang-orang kayak Pak Denny gitu ya. Hanya orang-orang kayak siapa tadi? Pak Wito gitu ya. Yang bisa bersyukur di saat-saat seperti itu. Tapi orang kebanyakan tidak bisa. Harusnya kenapa? Berduka. Tuhan kok seperti ini? Kok kami diizinkan dibuang, dihancurkan? Mana itu tanah perjanjian? Kami harus jauh. Menderita sekali. Mereka meratap, mereka menyesali diri. Bukankah mereka kemudian seharusnya memaknai
kami ini adalah bangsa yang terpuruk, nih kata Pak Denny. Bangsa yang tidak diberkati, bangsa yang dihukum Tuhan. Lah ini malah pemazmur mengingatkan apa? Ingat loh kalian itu adalah anak cucu Abraham, hamba Allah. Kalian ini anak-anaknya Yakub, orang-orang pilihan. Kok bisa? Itu kan sama seperti tadi. Orang yang sedih, berduka, tetapi bisa merasakan damai, bisa merasakan sukacita. Inilah yang kemudian saya sebut, para peneliti psikolog juga mengatakan sebagai sebuah pemaknaan positif. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi ketika seorang menyadari berjumpa dengan sesuatu yang luar biasa. Kalau bagi kita siapa itu? Tuhan. Tuhan siapa anak-anak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau bangsa Yahudi hidup dalam penyesalan diri berkepanjangan dalam pembuangan, maka mereka pasti tidak kuat menghadapi kerasnya penderitaan. Mereka ini akan hancur, akan hilang dari peradaban. Mau nggak Tuhan seperti ini? Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Tidak. Tuhan tidak mengizinkan ini terjadi. Karena itu ia memakai pemazmur untuk apa? Menguatkan. Ya, untuk menguatkan umatnya. Supaya apa? Pertama, supaya mereka kembali menemukan makna hidup mereka. Supaya mereka tetap bisa merasa berharga di tengah-tengah pembuangan. Dan akhirnya memiliki harapan dan kemudian berproses melakukan tindakan-tindakan yang sesuai. Tuhan mengajari umatnya untuk apa? Memandang di balik penderitaan. Bukan ini kalau dilihat ini ya, penderitaan, di hadapan penderitaan. Nah, di baliknya penderitaan itu apa? Ya, kalau Bapak Ibu menikmati nonton film The Shack, ketika siapa tokoh? Mackenzie ya. Tokohnya Mackenzie itu sedih berduka karena anaknya itu diculik, dibunuh, tidak ketahuan jasadnya. Dia menyalahkan Tuhan. Dan ketika berjumpa dengan tokoh-tokoh yang menggambarkan Tuhan Allah Tritunggal, dia diajak ke sebuah hutan. Ini di sebuah apa namanya? Ya kayak taman gitu, tapi katanya taman tapi kok terbengkalai, kok jelek sekali gitu ya. Dia diajak untuk menggali tanah di sana karena ternyata itu nanti untuk kuburan anaknya. Akhirnya dia bisa menemukan jasad anaknya itu. Dia tidak percaya ini sebuah taman yang indah. Tapi kemudian Bapak Ibu yang menarik, kamera kemudian berpindah dari situasi yang rimbun itu, tarik ke atas, dilihat dari atas. Apa yang dilihat? Itu ada lingkaran-lingkaran. Jadi tamannya itu bagus. Dari atas terlihat bagus, dari bawah kelihatan semrawut gitu ya. Melihat di balik sana sesuatu yang jelek itu, Tuhan mengajari lihat kayak gitu. Di baliknya itu ada siapa? Ada Tuhan. Ada Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, ada Tuhan yang bermukjizat, ada Tuhan yang juga menghukum. Mereka sedang mengalami hukuman. Ada Tuhan yang memilih mereka. Karena mereka keturunan Abraham, karena mereka anak-anak Yakub, dan jati diri ini tidak akan pernah berubah sampai kapanpun, meskipun kenyataannya berkata lain. Ya, jadi jati dirinya dimaknai kembali. Kamu dalam keadaan seperti ini, kamu tetap anak-anak Abraham, kamu tetap anak-anak Yakub. Dan karena kamu anak-anak Abraham, kamu anak-anak Yakub, ingat Tuhan yang berkarya, yang bermukjizat itu. Cari Tuhan, cari wajahnya. Ya. Kamu pasti bisa menemukan kembali Tuhan. Ya. Dan hal ini kemudian Bapak Ibu, ketika Israel sedang jatuh, mereka baca ini lagi. Kita tahu sekarang ini Israel yang kemudian menamakan diri sebagai negara Israel. Ya. Mereka menjadi kekuatan dunia yang walaupun kecil, orang sudah mau nyerang gitu ya, ragu-ragu.
Mau nyerang ragu-ragu, cilik dikeroyok gitu hancur. Tapi enggak. Dunia ini enggak berani. Mereka tidak berani memandang sebelah mata Israel ini. Karena mereka memegang jati diri yang kuat. Ini Israel, bangsa pilihan Allah. Pegang betul-betul apapun keadaannya. Kami pernah terpuruk, kami pernah menderita. Tetapi berulang kali Tuhan menolong, menyelamatkan. Mereka mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Mereka jadi kuat. Ibu bapak saudara, masih ingat gak 5 tahapan seseorang yang mengalami kedukaan sebagaimana diungkapkan oleh Elizabeth Kubler-Ross? Masih ada yang ingat? 5? Masih ada yang ingat? Apa itu? Denial, penyangkalan. Gak mungkin seperti ini. Anger, kemarahan. Yang kedua. Yang ketiga, bargaining. Menawar. Kalau bisa gak kayak gini Tuhan gitu ya. Yang keempat, depression. Dan yang kelima, acceptance, penerimaan diri. Seorang tokoh lain namanya David Kessler, ia menambahkan 1 tahap lagi. Enggak cuma 5, ada 6 tahap. Ya, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Kok ada 6? Ini pengalaman pribadi David Kessler. Ya, tahap yang ke-6 itu adalah finding meaning. Kebermaknaan diri, mencari makna diri. Karena kalau cuma sampai acceptance, dia tidak menemukan maknanya, dia akan goyah dan baleni lagi. Ya, menyangkal, marah, mencari tawar-menawar, depresi, acceptance gitu terus. Harus menemukan makna diri. Apa kisahnya? Ternyata David Kessler itu punya pengalaman yang tidak enak. Dia punya anak namanya juga David. Ya, tapi bukan David Kessler. David ini terlibat narkoba dan akhirnya kecanduan, ketergantungan dengan narkoba. Kessler mendampingi anaknya supaya sembuh. Ya. Tetapi ternyata apa kenyataannya? Dalam proses pendampingan itu anaknya pun mati. Sebagai seorang ayah, dia mengalami proses apa? Denial, anger, bargaining, depresi, dan juga akhirnya acceptance. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia bilang, ya benar, Kubler-Ross itu benar, ya. Tapi ada satu yang kurang kalau aku cuma hanya menerima. Aku harus memiliki makna. Ya. Apa sih istilahnya kita? Pasti Tuhan punya rencana yang lain, gitu ya. Pasti ada makna yang tersembunyi dari apa yang kau alami. Itu yang kemudian digumuli oleh si Kessler ini. Apa itu? Menemukan makna dari peristiwa yang dialaminya, ia menyimpulkan, aku bisa sih sedih terus bisa. Keadaan begini orang akan memaklumi aku sedih. Bisa. Dan memang harusnya sedih. Tetapi kemudian dia bilang, kedukaan itu adalah pilihan. Kessler bilang gitu. Kedukaan itu adalah pilihan. Tapi apa aku mau terus kayak gini? Kalau begitu ada sesuatu yang harus aku tanamkan kembali. Maknanya apa sih? Aku tidak cuma ngomong untuk kedukaanku, tapi ada banyak kedukaan orang-orang lain yang mungkin terjadi. Karena itu kemudian dia memberikan makna begini. Hidupku melalui pengalamanku ini harus memampukan aku berbagi supaya orang-orang lain yang mungkin mengalami ini tidak akan jatuh seperti aku. Ataupun juga supaya yang sedih biar aku aja. Berat sedih itu. Kamu jangan, orang lain jangan. Itu cara dia memaknai. Kan yang lalu sudah berlalu, ya biar anakku sudah meninggal. Tetapi aku bagaimana? Aku tidak akan memilih sedih. Aku milih berguna untuk orang-orang lain. Akhirnya dia terlibat ya di dalam tulisan ya, supaya tidak banyak lagi anak-anak yang
kena kecanduan narkoba. Itu yang dilakukan David Kessler ya. Nah, jemaat, kalau demikian, hidup ini boleh tidak selalu baik-baik saja. Kita mengalami kesusahan hati bisa, kita mengalami beban berat bisa, tapi jangan kalah terhadap situasi tersebut karena kita punya siapa? Tuhan yang luar biasa. Itulah yang dialami Pak Budiono. Lagi menyampaikan firman, kok dipotong? Saya saja kalau mengalami itu sangat sedih. Apa aku nih orang yang gak berharga begitu ya? Tapi kemudian saya tahu Pak Budiono kemudian kembali memiliki makna. Tuhan menghargai dia. Karena itulah Pak Budiono berkali-kali ya sesudah akhir kebaktian memberikan masukan kepada saya. Supaya apa? Hidup ini bermakna untuk membuat orang lain menjadi lebih baik, lebih hebat dari aku, supaya orang lain tidak mengalami hal yang sama seperti yang aku alami. Itu Pak Budi, pemaknaan diri itulah yang kemudian membuat dalam prosesnya harusnya sedih. Iya, tapi sedih itu pilihan loh. Aku harus keluar dari situasi ini. Saya juga percaya, saya tuh bengong Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya boleh nggak ya? Izin ya Bu Heru. Persekutuan di tempat Bu Lina. Lagi pada bingung, ini siapa yang jadi PNJ? Ya sudah kalau nggak ada yang saya saja. Saya liatin, nggak jadi Pak David ketawa. Saya nggak ketawa, saya domblong. Saya domblong. Bapak Ibu, bukan hal yang mudah untuk keluar dari bayang-bayang kesedihan, itu bukan hal yang mudah. Majelis juga bertanya-tanya, Bu Heru kok tidak mau ya tugas di depan? Barangkali Bapak Ibu juga bertanya-tanya itu. Saya tidak tahu juga proses yang dialami Bu Heru. Ya. Orang sedih itu pilihan. Orang bisa menerima itu juga pilihan. Tetapi orang bisa kemudian melanjutkan hidupnya dengan baik. Dia harus menemukan makna. Dan makna itu kalau dikatakan di sini ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bu Heru perdana, kalau menurut saya perdana di depan ini. Betul Bu Heru? Salut saya. Ketika latihan, saya salaman. Apa yang saya ucapkan? Selamat Bu untuk kemenangannya. Benar ingat Bu? Proses itu sulit. Dan sangat indah kalau keluarga kita berjumpa dengan Tuhan. Kemudian keluarga kita menemukan makna. Dari makna itu memberikan harapan. Dari harapan itu memampukan kita melakukan langkah-langkah selanjutnya yang terbaik. Karena itu, ini pesan juga ya untuk yang CD, untuk yang baptis. Hidupmu ke depan itu tidak akan selalu baik-baik saja. Jadi orang Kristen jangan cuma terima atau mengharapkan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Kalian pasti mengalami masa-masa susah. Saya tidak mendoakan. Tetapi itu hal yang umum dialami oleh manusia. Suka duka silih berganti. Masalah-masalah bisa saja datang. Ya. Tetapi ingat, kamu harus memaknai hal-hal yang membuat kamu berduka, bersedih. Memaknainya di dalam terang perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu untuk semua Bapak Ibu Saudara, selalu milikilah perjumpaan dengan Tuhan. Caranya apa? Jangan menjauhkan diri dari persekutuanmu. Nah, jangan jauhkan. Punya masalah, aku lagi malas gak bersekutu. Justru bersekutu. Jangan menjauhkan diri dari ibadahmu. Aku sedang bermasalah, aku gak mau ke gereja. Salah. Tambah remuk nanti Bapak Ibu Saudara. Jangan jauhkan diri dari doa-doamu. Udah aku malas berdoa. Aku lagi stres, aku gak mau berdoa. Berdoa walaupun gak bisa ngomong, berdoa. Hatimu yang berbicara. Bahkan dikatakan Roh Kudus berbicara untuk Tuhan. Ya, jangan jauhkan diri dari saat teduhmu. Mungkin kami juga bukan orang yang tertib-tertib amat Bapak Ibu untuk bersaat teduh. Karena memang kalau saat teduh bareng-bareng itu agak susah ya. Tapi ayo tanamkan itu.
Belajar untuk setia baca firman. Gitu ya. Saya karena saya pendeta ya punya kewajiban baca firman. Tapi anggota keluarga saya untuk tertib agak susah juga. Jangan jauhkan diri dari orang tuamu. Kalau punya masalah, jangan cuma cari teman. Justru semakin dekat dengan orang tua. Ngobrol dengan mereka. Orang tua sudah dibekali ya kemarin ya. Wah, gimana ngobrol yang baik dengan anak-anak ini ya. Ya Pak Denny ya. Jangan menjauhkan diri dari keluargamu. Jangan menjauhkan diri dari gerejamu. Ini banyak anak-anak muda yang sudah CD lalu, saya kini ngendi gitu ya. Apalagi kalau sudah kuliah. Kalau kuliahnya di luar kota masuk akal ya. Tapi kalau kuliahnya di dalam kota gitu ya, menjauhkan diri dari persekutuan, dari gereja, itu memprihatinkan. Ya. Karena apa? Bersama dengan kebiasaan-kebiasaan baik ini, maka engkau akan selalu dimampukan untuk memiliki makna hidup yang positif. Engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Engkau diberikannya harapan, dimampukan untuk mikir, aku habis ini apa, aku harus bagaimana. Tapi kalau kamu jalani sendiri, tidak akan mampu kan? Semakin terpuruk. Dan akhirnya, Bapak Ibu, anak-anak, pernah nih saya tanya, cita-citamu apa? Ada yang spesifik mau jadi Polri, mau jadi tentara, ada yang mau jadi pengusaha dan sebagainya. Tapi ada yang bilang begini, saya mau hidup sukses. Ya, saya mau hidup sukses. Nah, ada tokoh yang mengatakan itu bukan pemaknaan diri yang benar. Kenapa? Karena sukses, semakin kamu mikir sukses, mencari kesuksesan, sukses itu berlari. Karena orang tidak pernah puas dengan kesuksesan. Tapi apa? Jadilah bermakna. Aku mau menjadi apa? Polisi yang baik ya. Aku mau jadi perawat yang baik ya. Terus nanti kalau kemudian sukses itu adalah hasil sampingan dari ketekunanmu dalam bekerja, dari ketekunanmu dalam melayani. Itu pemaknaan yang positif. Ya. Karena kalau aku ingin sukses, pemaknaan yang itu membuat kamu stres. Karena tuntutan sukses itu akan selalu berbeda-beda, naik terus. Tapi kalau engkau memberikan makna yang bisa engkau capai seturut dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu, talentamu, kemampuanmu, maka itu akan berguna untuk apa? Kehidupanmu yang lebih baik, yang menjadi berkat. Karena itu Ibu Bapak, Saudara, anak-anak, mereka yang akan baptis dan CD pada pagi hari ini, percayalah dan lakukanlah. Milikilah perjumpaan dengan Tuhan, temukan makna, hiduplah bahagia. Amin. Dalam saat teduh, anak-anak sekolah minggu akan menyampaikan pujian. Mari kita bersaat teduh sejenak sambil menunggu mereka mempersiapkan diri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini akan dilayankan baptisan kudus. Satu ya, ini untuk Saudari Nalita Rizky Saputri. Dan juga dilayankan pengakuan percaya kepada 4 saudara yang lain, yaitu kepada Aditya Merendra, kepada Belsasar Crescendo Indra Satya, kepada Caroline Nesiabani, dan kepada Juliandra Presentio Lordri. Untuk Nalita, dia sudah menyatakan imannya untuk dibaptis sesuai dengan perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sebagaimana Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sedangkan bagi keempat yang lainnya, mereka sudah dibaptis sejak kecil mereka, di bawah pengasuhan orang tua mereka diperkenalkan kepada kasih Allah, kemudian pengakuannya ditunda. Jadi kalau Nalita ini langsung ketika baptisan ini, kalau keempat anak Nalitanya pengakuannya ditunda sekarang ini. Baptisannya sudah, pengakuan percayanya saat ini. Penundaan supaya mereka semakin mengenal kasih Kristus itu. Nah, sebetulnya terkait dalam benang merah baptisan kudus dan pengakuan percaya. Apa itu baptisan kudus? Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya yang menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Jadi untuk keempat anak itu mereka mengamini apa yang sudah menjadi makna dari baptisan ini. Sedangkan untuk Nalita, dia saat ini juga mengamini dan kemudian bersama-sama dengan semua mengaku percaya di hadapan Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur dan muliakan nama-Mu Bapa yang Maha Pengasih. Di awal penciptaan Roh-Mu yang kudus sudah melayang di atas air memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberikan kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan, dan juga menyuburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa, tetapi Engkau memberikan kehidupan baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir, namun seiring dengan itu menyelamatkan umat-Mu menuju tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air sungai Yordan anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptis, dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib pun dia dibaptis dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini, pengakuan iman mereka ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian, dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan baru untuk dipersatukan dalam tubuh Kristus. Curahkanlah pula kepada mereka ya Tuhan Roh Kudus, agar mereka bisa menjadi saksi Injil-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang saudara-saudara yang akan dibaptis mengaku percaya, saya minta untuk berdiri. Minta tolong Pak Dedi diserahkan kepada mereka. Saat ini akan dari Nalita. Saat ini akan dilayankan baptisan kudus dan pengakuan percaya bagi saudara-saudara, dan supaya nyata di hadapan jemaat, saya minta saudara menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 4 ya. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita? Percayakah kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan juga percayakah saudara kepada Roh Kudus yang membarui kehidupan kita? Yang pertama. Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama
dan hidup mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menjadi saksinya? Dan yang ketiga, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja serta tata laksana GKI? Nanti di sharing proses nanti kalian akan mengetahuinya. Ya. Nah, bagaimanakah jawab Nalita Rizky Saputri? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimanakah jawaban Aditya Merendra? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimanakah jawaban Belsasar Crescendo Indra Satya? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawaban Caroline Nesyabani? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawaban Juliandra Presentio Lordi? Ya, saya percaya dan berjanji. Biarlah ya, tetap ya. Tuhan mendengarkan kepercayaan dan janji saudara, dan jemaat menjadi saksinya. Saya undang jemaat berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama dengan saudara-saudara kita yang akan dibaptis dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Yang silakan duduk Bapak Ibu. Nalita bisa ke depan. Seperti kemarin. Fora Nalita Rizky Saputri, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini dengan anugerah-Mu, supaya ia mengenal Engkau dengan sungguh, bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam Roh Kudus, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam kehidupan yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Benedik Aditya Merendra, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau, setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak ketika menghadap Tuhan, dia didapati tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Silakan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Belsasar Crescendo Indra Satya, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia, mengenal Engkau, melayani Engkau, tiap hari bertumbuh dalam roh, hingga akhirnya kelak boleh menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah, dipersatukan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam hidup yang kekal.
Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Elisa, Caroline, Nesya, Bani dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah mengerti akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia boleh setia melayani Engkau, setiap hari bertumbuh dalam roh, sampai saatnya kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam kehidupan yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Juliandra Presentio Lodri dengan anugerah-Mu, supaya dalam pengenalannya terhadap Engkau, ia bertambah setia melayani Engkau, tidak meninggalkan persekutuan, setiap hari bertumbuh dalam roh, sampai saatnya kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah, dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ibu Bapak, saya akan memberikan berkat kepada anak-anak muda ini. Ketika berkat sudah disampaikan, Bapak Ibu bangkit berdiri untuk menyanyikan Kidung Jemaat 303. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, Allah akan melengkapi saudara, meneguhkan dan menguatkan saudara, dan mengokohkan saudara dalam seluruh pergumulan hidup saudara, karena Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Kalik semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Saudara-saudara, ada Nalita, Devora, Benedik Adit, Belsasar Crescendo, Elisa, Caroline, Juliandra. Tuhan memanggil saudara kepada sebuah kehidupan yang baru. Ya, ingat-ingat, ini kehidupan yang baru. Karena itu, saudara-saudara, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jangan lupa juga mengasihi sesamamu. Ada apa? Ada orang tuamu, ada adik kakakmu, ada teman-temanmu, kasihilah mereka seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pak David mengharap kalian berusaha untuk tumbuh dalam iman, sebagaimana apa buku katekisasi kalian, tumbuh dalam Kristus, ya, supaya hidup baru kalian ini semakin kuat. Kalian semakin menjadi anak-anak yang baik, yang mengasihi Tuhan, yang jadi berkat bagi sesama. Mau melakukan itu? Ya, ini hidup baru kalian. Oke, selamat ya. Silakan menghadap jemaat. Silakan menghadap jemaat. Nah, Ibu Bapak, Saudara, ada Nalita, nama baptisnya Devora, ada Adit, nama baptisnya Benedik, Belsasar Crescendo, tetap Belsasar Crescendo, ada Olin, nama baptisnya Elisa, dan Juliandra, ya, tetap pakai namanya sendiri. Mereka memilih nama sendiri dengan makna yang semoga itu dimaknai dalam kehidupan mereka.
Nah, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah. Terimalah dengan penuh kasih sayang. Tolong saling merawatlah Bapak Ibu, saling memelihara, saling menegur, supaya dalam kesatuan jemaat karya Tuhan Allah itu nyata. Mari, bagaimana tanggapan saudara? Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus. Ya, itulah teks ya Bapak Ibu. Tapi yang jelas Bapak Ibu dengan sukacita menerima mereka. Ya, ada beberapa prosesi yang harus kita lakukan. Mereka pakai pakaian hitam Bapak Ibu, menunjukkan bahwa kehidupan mereka yang lama itu penuh dengan dosa. Dan setelah mereka mengaku percaya, maka kehidupan baru diberikan kepada mereka. Dilambangkan dengan stola putih ini ya, kehidupan yang baru yang nanti akan terus memenuhi kehidupan mereka supaya mereka pun akan semakin putih. Selamat ya Nalita. Ya, selamat buat Andra. Siapa? Aditya. Selamat buat Sindo. Semakin baik ya, Do. Selamat buat Olin. Ya, semakin setia melayani. Selamat buat Andra. Tetap teguh ya dalam pergaulan dengan Tuhan. Oke. Mari, majelis jemaat. Bapak Denny dan juga Pak Santo bisa memberikan piagam dan Alkitab. Nanti piagam diberikan Penatua Denny dan Alkitab diberikan Penatua Susanto. Alkitab itu bukan cuma pajangan ya, tapi dibaca. Boleh diberikan tanda. Kalau di HP kan nggak bisa ditandai ya, agak susah. Nah itu nanti ditandain. Bagian-bagian yang sudah pernah kalian baca. Ya, ini Pak Santo akan berikan kenang-kenangan dari kita. Pak Denny mungkin bisa ditolong supaya nggak bolak-balik, Pak Santo. Ya. Masing-masing dari kalian nanti tolong bisa meningkatkan pelayanannya ya, apapun yang kalian sudah pilih. Bapak Ibu, mari sebagai tanda apresiasi kita bertepuk tangan untuk anak-anak kita. Terima kasih, silahkan kembali ke tempat dan memberikan syukur. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, saya mohon waktunya sejenak untuk membacakan Wartalisan GKI Ngeno Indah pada hari Minggu 30 Oktober 2022. Yang pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri. Belum ada ya Bapak Ibu. Lalu pada kebaktian minggu dan pelayanan baptisan dan sidi hari ini, Minggu 30 Oktober 2022, dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu ada pelayanan baptis dewasa dan sidi. Jemaat dan majelis jemaat mengucapkan selamat atas dibaptisnya dan menerima pelayan sidi atas diri. Yang pertama, Saudara Benedict Aditya
Mairendra, lalu Saudara Yuliandra Presensi Olordi, lalu ada Saudari Deborah Nalita Rizky Saputri, ada Saudara Elsasar Resendo Indra Satya, dan yang terakhir Elisa Caroline Nesiabani. Mohon dukungan doa jemaat dan simpatisan. Lalu ada persidangan majelis jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2022, yaitu pada hari Selasa, yang akan dilaksanakan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan pemimpin yaitu Penatua Dwi Astuti. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan gereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis. Lalu ada undangan rapat panitia Natal yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 November 2022 yang akan dilaksanakan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kami mohon kehadiran panitia Natal. Lalu yang keenam, persekutuan komisi dewasa. Persekutuan komisi dewasa akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 November 2022 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dengan pemimpin penyampai firman Ibu Yeni Megawati, PNJ Penatua Tirsa Rusmiati, konsumsi keluarga Trianto Herlambang, dan musik Pendeta David Kristianto. Lalu ada BPH Majelis Jemaat GKI Ngunung Indah. BPH Majelis Jemaat per 1 November 2022 adalah Ketua Penatua Susanto, Sekretaris Penatua Dwi Yuliaryani, dan Penatua Isni Yulianti. Lalu Bendahara Penatua Deni Gandawijaya dan Penatua Rohwati. Mohon perhatian dan dukungan anggota jemaat dan simpatisan. Selamat ulang tahun. Pada saudara-saudara yang berulang tahun, kami mohon jika hadir untuk berdiri sejenak. Yang pertama pada tanggal 27 Oktober, Bapak Budi Setiawan. Tidak hadir ya. 28 Oktober, Bapak Roganda Risona. Luar kota. Lalu pada hari ini, tanggal 30 Oktober, Ibu Susulawati. Tidak hadir. Juga tidak hadir. Nah, kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sekian, terima kasih atas waktunya. Silakan Ya. Bapak. Mari Bapak Ibu kita bersyukur pada Tuhan, kita naikkan pula doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang di surga, yang pada hari ini mengingatkan kembali kepada kami kesediaan-Mu untuk selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang siap sedia untuk dijumpai. Dan melalui pemaknaan diri kami sebagai anak-anak yang Engkau kasihi, kami boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan bukan hanya di saat-saat yang baik, di saat-saat suka, tetapi juga kami dimampukan untuk menghadapi penderitaan dan kesusahan hidup, karena di sana selalu ada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mampukan anak-anak-Mu menghidupi firman ini. Engkau juga memberkati anak-anak kami, Adit, Andra, Nalita, Sendo, Olin, di mana hari ini menjadi hari yang baru bagi mereka. Biarlah mereka sungguh-sungguh belajar menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, memberikan sukacita dan kebanggaan buat orang tua maupun mereka yang mengenal anak-anak-Mu ini. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun mereka boleh berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk para orang tua, entahkah suami, entahkah istri, di dalam pekerjaan mereka. Engkau berikan kecukupan. Kami berdoa untuk para lansia dalam menjalani hari-hari mereka di tengah tubuh yang semakin lemah. Engkau menguatkan, Engkau memberikan dan menambah-nambahkan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka
biarlah mereka boleh bersungguh-sungguh menjalaninya dengan sukacita, melakoninya, sampai pada waktunya mereka boleh merasakan hasil jerih lelah mereka melalui masa depan yang terang benderang bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana tempat di dalam mewartakan kebenaran Injil kasih Tuhan. Biarlah semakin banyak pribadi-pribadi yang mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan, supaya mereka selalu mengalami kebermaknaan hidup, barangkali memperbaharui makna hidup itu sesuai dengan pengalaman yang mereka hadapi. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami di tengah-tengah resesi yang mulai mengancam. Engkau menolong supaya kebijakan-kebijakan yang diberlakukan menjadi kebijakan-kebijakan terbaik yang bisa kami jalankan bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera dalam setiap lapisan masyarakat, dan kami sebagai orang-orang percaya terlibat di dalamnya. Kami berdoa untuk Tunas Wacana, mampukan lembaga ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah Gunung Indah, mampukan para guru di dalam pergumulan mereka boleh menjadi teladan yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan kepada mereka, mampukan gereja dan yayasan untuk mendukung pelayanan ini, dan tentu saja didukung oleh jemaat dan donatur-donatur yang lain. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir dalam pergumulan kami masing-masing, biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan melihat bahwa segala permasalahan kami itu akan indah pada waktunya. Akhirnya, terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Jemaat, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Pada hari ini kantong hijau diperuntukkan bagi program pengembangan jemaat. Selain memberikan sampul persembahan, jemaat juga dapat mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Mari kita bawa persembahan kita pada hari ini dengan memuji dari PKJ 4 yang 12, angkatlah hatimu pada Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau sudah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari hingga pada hari ini Bapa. Terima kasih atas pemeliharaanmu, atas kesehatan, berkat yang Kau anugerahkan di dalam hidup kami hingga hari ini Bapa. Dan kami saat ini juga mengucap syukur Bapa, karena Kau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah dan memberikan persembahan kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Bapa berkenan menerima persembahan kami dan menguduskannya Bapa. Dan biarlah majelis yang mengelolanya Bapa, Kau pimpin Bapa, sehingga Kau berikan hikmat juga Bapa, sehingga bisa mengelola persembahan agar bisa dipakai untuk pelayanan di tempat ini Bapa. Dan Bapa, saat ini kami juga menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kasih karunia-Mu. Kiranya Bapa selalu memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jalanilah kehidupanmu dalam segala suasananya, suka dan duka, senang dan sedih, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menemukan makna hidup di balik berbagai macam permasalahan hidup kita itu, dan kita boleh mengalami damai sejahteranya. Sungguh indah kalau Tuhan itu ada di tengah-tengah keluarga kita. GKJ 289 kita akan hayati bait yang pertama dan yang ketiga. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih
Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu ingat dan tanamkanlah dalam hatimu, percayalah bahwa Tuhanlah kepala keluarga kita yang sesungguhnya. Kami adalah anggota keluarganya. Berjumpalah dengan Tuhan agar hidupmu bermakna. Kami akan hidup di dalam perjumpaan dengan Allah. Teruslah bertekun dalam firman-Nya. Kami akan terus bertekun dalam iman kami kepada Allah, Sang Penyembuh kami. Syukur kepada Allah. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan mengangkatnya pelakunya, menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi damai sejahtera untuk Lagu terakhir itu. Jadi 1 lagi. Ya, Bapak Ibu, mohon waktu sejenak. Mohon maaf. Bapak Ibu, kami dari Panitia Bulan Keluarga, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, partisipasi, kebersamaan Bapak Ibu selama hampir 1 bulan penuh gitu ya, di dalam kita menggumuli dan menghayati bulan keluarga kita tahun 2022 ini. Keluargaku berjumpa Tuhan, keluargaku menemukan makna. Semoga tema ini boleh terus menolong kita di dalam menemukan makna, begitu ya. Keluarga kita, pribadi lepas pribadi, kita boleh memaknai diri kita, memaknai keluarga kita, dan teruslah berjumpa dengan Tuhan melalui segala pergumulan kita, segala aktivitas kita. Kami bersyukur untuk keterlibatan Bapak Ibu, untuk keterlibatan anak-anak juga yang sudah bersama-sama dengan orang tuanya melayani begitu ya di dalam ibadah minggu, dan di dalam acara nonton film bersama kemarin 2 kali pertemuan. Kemudian kemarin minggu kita juga ada lomba masak begitu ya. Kemarin juga hari Sabtu kita mengadakan parenting. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, dan di hari ini izinkan kami untuk menyampaikan pemenang lomba pemenang lomba masak antar wilayah gitu ya. Saya undang nanti ketika saya panggil perwakilan dari masing-masing wilayah begitu ya.
kalau bisa hadir silahkan maju bertiga begitu ya. Satu wilayah diwakili oleh 3 orang. Saya harus buka kepean saya dulu untuk perolehan skornya gitu ya. Bapak Ibu, lomba masak antar wilayah ini sangat seru begitu ya. Kemarin banyak yang nyeporteri begitu. Selain yang sebagai peserta, tetapi puji Tuhan Bapak Ibu juga boleh hadir memberi support. Nah, saya umumkan untuk juara 3 lomba masak antar wilayah dengan total perolehan nilai 935 diraih oleh wilayah, ayo siapa? Siapa ya? Wilayah Kolose. Selamat untuk pemenang juara 3 wilayah Kolose, silahkan. Kemarin diwakili oleh Mas Giarto, Ibu Nina, kemudian Meli ya. Ya, yuk silahkan maju ke depan. Meli, Mas Giarto, Nina, ada? Mari silahkan. Ya. Dan juara 2 dengan total perolehan nilai 998 diraih oleh wilayah apa? Korintus. Selamat Korintus. Silakan Pak Tri, Bu Lucy, serta siapa ya kemarin ya? Oh ya Bu Dwi Juliaryani, Bu Santo ada Pak? Oh ada. Nah ini juara 2, yang pasti sudah tahu juara 1-nya ya. Dengan total perolehan nilai 1028. Inilah dia pemenang juara 1 lomba masak antar wilayah, wilayah Efesus. Silahkan Efesus. Chefnya siapa chefnya? Oh. Chefnya nggak hadir ya. Chefnya Pak Tommy, Bu Chong Hai dan Seva. Iya. Hadir. Mari silahkan maju. Hanya Pak Tommy ya. Oke, enggak apa-apa. Pak David ya, mohon kesediaan Pak David untuk menyampaikan juara 3 dulu. Hadiah untuk juara 3. Juara 3 inilah Kolose. Yeay. Juara 2 wilayah Korintus. Nah ini juara 1, kecil tapi dan inilah dia juara 1, chef kita Bapak Tommy. Yeay. Selamat kepada seluruh pemenang lomba masak antar wilayah. Iya. Terus berkarya Bapak Ibu, tidak hanya chef di gereja tapi di rumah juga jadi chef ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya demikian Bapak Ibu untuk bulan keluarga tahun ini. Saya boleh terima kasih sekali lagi untuk kesediaan Bapak Ibu, partisipasi Bapak Ibu. Tuhan memberkati.